Shalom FLC Family. Sebenarnya setiap kita bangkit berdiri bersama-sama, kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Dia, sebab Dialah Tuhan yang baik, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. We wanna praise you, Lord. Come on, we sing. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say, people from every nation, people from every nation and time, from generation. Everybody say, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Everybody say, you are. Amen. We want to praise you, Lord, because you are good. Say, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say, Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth Forever. And people from every nation, from generation. Come on, we sing. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hey, hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Everybody say, you are good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. Come on, we sing, say, so good, so good. Hey, yes, you are, yes, you are, yes, you are. Hey, say, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. We sing, you are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Hey, everybody clap your hands. Hey, hey. We want to praise you, Lord. Lord, you are good. Are good and your mercy amen. endureth forever. Say, Lord, you are good. Lord, you are good and your Mercy endureth for. One more time we sing, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Say, Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy Endureth forever. People from every nation, from generation. Say, we worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Oh, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are, for who you are, who you are. One more time we say, who you are. Everybody say, you are good. Hey, sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Kami terus memeningkan Engkau, Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami. Biar Engkau menjadi pusat dari setiap puji-pujian kami.
Terima kasih Tuhan. Ini pujian dan rasa syukur kami. Come on. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi nyatakan, sebab Dia hidup. Amin. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Sebab kami tidak akan pernah gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Come on, we sing. Anak Allah, Yesus namanya, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, menyucikan. Amin. Bahkan mati, tebus dosaku, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sama-sama nyatakan, sebab Dia hidup. Hey, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, Yesus namanya, yang menyembuhkan dan juga menyucikan, menyucikan. Bahkan mati untuk tebus dosaku, tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Nyatakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari nyatakan, sebab Dia hidup. Hey, ada hari. Dengan imanmu dan rasa syukurmu, angkat pujian ini. Kami tidak gentar Tuhan. Oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. One more time we say, sebab Dia hidup. Hey, ada hari, oh, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, oh, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab Dia. One more time we say, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Berikan sorak-sorai yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Saya percaya setiap kita masih antusias untuk memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Amin. Hey, mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita.
Sebab kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu tercurah bagi setiap kami. Amin. Mari sama-sama nyatakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Sekali nyatakan, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru, amin, tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat. Dengan imanmu nyatakan, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihan. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak. Maka setiap kita bersorak bagi Dia. Hey, say. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah. Amin. Nyataku. Mari sama-sama nyatakan pujian ini. Hei, anggur baru. Amin. Memenuhi setiap umatnya dengan sukacita. Sukacita. Oh, minyak baru. Urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan
sukacita, oh minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Amin. Yang bersyukur boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita mau siapkan hati kita, amin. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Dan biarkan firman Tuhan ini bisa menjadi jawaban atas setiap kita. Dan setiap kita bisa menjadi pelaku atas firman Tuhan itu. And the angels cry, holy, All creation cries, amen. Oh, you're lifted high, you are lifted high. holy, holy forever. Hear your people sing, Hear your people amen. We sing holy holy to the King of Kings. amen. Holy, you will always be. Holy forever. Holy forever. Thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us and all will believe will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers, amen. Your name stands above them all. Rise, We cry only, creation cries. we sing holy. Holy, you are lifted You are lifted high, holy, holy forever. holy forever. Hear your people sing, Your people sing, sing holy, holy, and to the King of Kings. to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Come on, we sing your name. Hey, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and position, your name. Saudara, setiap kita bangkit berdiri bersama-sama nyatakan, amin.
of Kings. You will always be holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. We thank you, Lord. Kami bersyukur untuk setiap kejadian kami yang dahsyat dan ajaib. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta-Mu, untuk berkat-Mu. Mari saat ini naikkan ucapan syukur-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih. We thank you, Lord. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Tak hentinya kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kesetiaan-Mu, untuk kasih karunia-Mu, untuk berkat-Mu Tuhan, untuk cinta-Mu yang begitu luar biasa. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, buat pengorbanan-Mu yang sempurna. Kami bersyukur. Oh, haleluya. We thank you, Lord. We need you, Lord, more than anything, more than anything. We thank you, Lord. Biarkan hati kami terus dipenuhi dengan rasa syukur Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami nggak dapat hidup sendirian. Sebab itu kami terus memerlukan pribadi-Mu melalui Roh-Mu yang telah Engkau taruh di dalam setiap kami, yang selalu memampukan setiap kami. Kami tahu mungkin banyak hal yang gak bisa kami prediksi, tapi kami tahu bahwa penyertaan-Mu terus sempurna atas kehidupan kami. Kau gak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kau selalu menjadi pembela yang adil bagi setiap kami. Kau terus berjalan dengan kami. Sebab itu Tuhan, di momen ini biarkan hati kami terus dipenuhi dengan rasa syukur yang terdalam. Penyembahan kami bukan tentang kami sedang mengejar berkat atau anugerah-Mu saja, tapi ini menjadi rasa syukur kami yang terdalam. Terima kasih Tuhan. We just want to worship you, Lord, because there's no one like you, and there is no other name. Makasih Bapa, makasih. Ku sembah Kau, ya, katakan ku tinggikan. Ku tinggikan nama-Mu. Amin. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Nyatakan
nyatakan ku sembah Kau. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Orang angkat pujian ini katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Di dalam Hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Di dalam hidup ini ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu, mari nyatakan ku sembah Kau. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada luput tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Ku sembah Kau, ya Allahku. Dan ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Amin. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Mari Tuhan sama-sama Rajaku. FLC katakan, Ku sembah Kau, dahsyat ya Tuhan. Tidak ada berhala di hidup kami. Segenap hidup hati kami hanya menyembah satu nama, nggak ada yang lain. Tiada lutut Betul. tak bertelut. Hanya satu nama, namamu Yesus. Yuk FLC, mari dalam beberapa saat ini berikan penyembahanmu dan katakan, Sembah Kau. oh Tuhan, kami nggak sekedarnya Tuhan. Kami datang gak sembrono Tuhan. Sebab Engkaulah pemilik hidup kami. Engkaulah pemilik esok hari. Engkau yang punya masa depan Tuhan. Gak ada salahnya, yuk katakan. Oh, ku sembah Kau Tuhan.
Tidak ada yang sia-sia siang ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Dahsyat. Selama-lamanya Yesus dahsyat. Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus, Tuhan Rajaku. Dalam 1 bulan terakhir ini, setiap kali saya berdoa, Roh Kudus mengingatkan. Itu yang tadi pagi, saya sebelum ibadah pertama sempat ngobrol dengan Pak Richard Pateo. Saya bilang 1 bulan terakhir, setiap kali saya doa, subuh, siang, malam, Tuhan beri di hati untuk disampaikan kepada umatnya adalah, biarlah gerejaku itu hatinya kembali kepadaku. Dan itu yang sebenarnya Pastor Christopher tadi sempat share tentang hati yang kembali kepada dia. Karena dunia gak semakin lebih baik. Kalau kita gak pakai waktu yang ada untuk sungguh-sungguh hidup bersama Yesus, kita pasti ketarik sama dunia. Gak pernah ada yang bisa bilang, oh saya kuat, oh saya siap menghadapi apapun. Tapi kalau kitanya sendiri gak sungguh-sungguh, maksudnya tuh gak niat, gak dengan sengaja, membangun, merawat keimanan kita gak akan menang. Ya bisa sih kita jalanin rutinitas kita, bahkan bisa kok di luar sana berhasil. Tapi pada akhirnya yang terutama di hidup ini bukan tentang apa yang bisa kita achieve, kita dapat, kita bilang ini karena kita atau punya kita. No. Seluruh hidup ini tujuannya adalah dikembalikan kepada Yesus. Yes, amin. Semua kita punya journey masing-masing, seni menjalani hidup. Tapi ujungnya harus kembali kepada Dia. Nah saya berdoa perjalanan iman kita keluarga FLC sampai bulan Mei nggak terasa ya. Dalam waktu yang gak lama lagi kita dibawa. Kita semua mau Tuhan kalau bisa ngerasain juga bulan yang ke-6. Tapi kami berdoa dari kemarin-kemarin sebelum ibadah ini ada. Biar Tuhan pakai gereja ini. Tuhan pakai tempat ini. Supaya siapapun yang datang diingatkan bahwa hidup kita yang baru bukan hanya sekedar pengulangan. Karena rahmatnya baru setiap hari. Dan saya berdoa, kami berdoa semua tim biar ini menjadi tempat yang aman, yang baik, yang tenang. Dan hanya Yesus yang diagung-agungkan. Bukan kitanya. Yes. Kita melayani Anda bisa ada kurangnya walaupun kita persiapan, bekerja keras. Tapi kenapa kita pede-pede aja sampai siang ini? Karena kita tahu Tuhan udah jauh lebih dulu ada di sini. Amin. Dan hanya Dia yang sanggup. Hanya Dia yang sanggup yang melayani Bapak Ibu kami semua. Even kami melayani, kami pun dilayani oleh Dia. Dan kalau Yesus yang melayani, gak ada cacatnya. Jadi yuk sama-sama kalau ada berhala-berhala 5 bulan ini, ayo dong kuatin iman dong, ngomong dong sama-sama. Bantu keluarga kita. Supaya semuanya kita ini tetap fokusnya hanya kepada Tuhan. Selamat datang di FLC. Kalau ada yang baru pertama kali hadir di FLC, welcome. Selamat datang. Kalau mungkin Anda yang juga mungkin belum Kristen ada di sini, jangan khawatir, jangan buru-buru meninggalkan tempat ini. Biarlah Anda boleh coba datang lagi, hadir lagi dan rasakan bahwa kami adalah keluarga. Dan di tempat ini kami memang saling melengkapi, saling membantu dan saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Menurut saya nggak ada kata terlambat dalam Tuhan. Kalau Anda mau pakai ibadah ini untuk kembali ke Tuhan, minta maaf, bertobat. Apapun yang Anda mau pakai, Anda mau rukun lagi dengan keluarga, Anda mau membangun keseriusan Anda dalam Tuhan. Ibadah ini gak lama kok, pakai ibadah ini. Supaya setidaknya seminggu ke depan, kita gak cuma pengulangan. Tapi kita beri waktu hidup kita yang terbaik hanya kepada Yesus. Anda siap diberkati lebih lagi? Hari ini Tuhan utus hambanya, sahabat kami, Pastor Christopher Tapiheru, seorang pemimpin rohani, seorang ayah yang luar biasa dari 3 orang putra, seorang suami yang baik. Dan saya percaya, Tadi papa mertua saya bro, my father-in-law, he's a very serious person. CEO, been years. Terus dia tadi bilang ke saya, you know what? Saya gak nyangka loh, pendetanya tadi katanya
gayanya cuma pakai hoodie gitu. In his heart dia bilang, si Joshua ngundang siapa lagi. But you know what? 5 minutes you talking, my father-in-law said, dia bilang gini, wow, dia gak shallow, dia gak kopong. He is very powerful, diurapi Tuhan. Saya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Emang gak boleh ngelihat dari covernya doang. Mana ada yang nyangka nih gaya-gaya begini nih. Ini ayah dari 3 orang putra, suami yang baik, pemimpin rohani yang benar. Dan hidupnya bukan hanya di gereja, tapi dipertanggungjawabkan di luar gereja. Anda siap diberkati? Mari sambut hambanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Pastor Christopher Tapeheru. Kita berdoa sebentar ya. Bersyukur Tuhan buat momen ini, kami manfaatkan waktu terbaik ini, bagian terbaik yang gak boleh dirampas dari kami. Untuk duduk di bawah kakimu mendengar isi hati Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Dan buka isi hati Tuhan untuk firman-Mu sebanyak-banyaknya. Karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus karena sadar daging kami lemah. Konsentrasi kami mudah buyar apalagi jam segini. Iman kami kerap kali goyah, kami susah dibilangin tapi kami berdoa. Biar roh kami yang penurut Engkau peluk ya Roh Kudus sehingga waktu ini gak berlalu sia-sia. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin. Shalom semua, silakan duduk, thank you. Soalnya di hari yang berbahagia ini kita Pentakosta selalu jadi hari yang kurang dirayain kalau menurut saya. Gak seheboh Natal terus Paskah. Padahal gini, kita nyembah Tuhan yang Trinitas. Artinya gini, ketika Natal sebenarnya dirayain bukan Yesus sejujurnya. Yang dirayain adalah kerelaan Bapa untuk merelakan anaknya. Untuk jadi sama kayak kita. Ya, untuk lahir benar-benar sederhana sekali, bahkan gak proper tempat dia lahir, memang di kandang. Anak raja, segala raja rela benar-benar jadi Tuhan yang tidak terbatas, jadi manusia terbatas. Kita merayakan kerelaan Bapa sebenarnya di Natal tuh. Nah, Jumat Agung sama Paskah kita ngerayain kebangkitan Yesus. Ya, dan Pentakosta sebenarnya kita ngerayain sebenarnya hadirnya, sekali lagi sudinya Roh Kudus untuk tinggal di hati ini. Ya harusnya sama menurut saya. Menurut saya kadar perayaannya mesti sama. Ya cuman sekali lagi yang Pentakosta selalu kayak ya gitu, ya udahlah gitu, maksudnya ya udah nih Pentakosta gitu, terus kenapa ya kan gitu. Ya. Bukan cuma di kalangan yang gak terlalu ngerayain, karena ada yang gak terlalu ngerayain juga kalau menurut saya. Ada beberapa aliran tertentu yang emang udah percayanya karunia-karunia roh tuh udah berhenti bekerja. Ya apalagi mereka. Tapi kita yang Pentakostal aja kadang gak terlalu ngerayain gitu. Karena gak menyadari sekali lagi signifikansinya, pentingnya. Jadi saya berani jamin bahwa hari ini sama pentingnya sama Natal dan Paskah. Menurut saya. Kenapa? Karena tanpa Roh Kudus saya diyakinkan gak ada satupun dari kita yang bisa kudus. Maka Yesus sampai bilang gini, lebih baik bagi kamu kalau saya pergi. Kalau saya gak pergi, Roh Kudus gak bakal turun. Ya artinya Yesus berani bilang bahwa kehadiran Roh Kudus sekarang dalam diri kita. Itu bahkan lebih penting daripada kehadiran Yesus secara manusia di samping kita sekarang. Ya makanya dia bilang dia naik ke surga mau nyiapin tempat, tapi juga biar Roh Kudus bisa turun. Kenapa? Karena Roh Kudus lagi siapin kita untuk tempat itu. Ya logikanya tempatnya pasti udah siap. Karena udah dari 2024 tahun yang lalu. Ya Tuhan bikin alam semesta cuman seminggu di-fur 1 hari. 1 hari dia istirahat. Cuman tinggal berfirman, harusnya sorga udah siap belum? Logikanya udah siap. Tapi yang belum siap siapa? Kita. Makanya Roh Kudus. Ya diutus untuk tinggal sendiri. Tuhan sendiri tinggal dalam hati kita. Dan makanya hari ini sebelum aku ngomongin tentang gaya hidup berkomunitas. Kita ke Kisah Rasul 2 ayat 1-3 ini bagian pembacaan penting dari apa yang kita rayakan hari ini, yaitu hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Ya, ketika tiba hari Pentakosta, Kisah Rasul 2 ayat 1-3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya, perhatikan kata-kata ini, berkumpul di satu tempat. Ini yang menarik kenapa? Karena mereka mendengar langsung Yesus ngomong, kamu akan menerima kuasa. Ya di Kisah Rasul 1 ayat 8 kan Yesus bilang gitu. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi apa? Saksiku. Jadi saksi, bukan jadi sakti. Jadi jangan salah sangka. Soalnya orang kalau udah ngomongin Pentakosta tuh pengennya karunia-karunia roh karena pengen jadi sakti gitu loh. Bukan.
Ya kita diberi karunia tuh untuk jadi saksi. Untuk jadi saksi. Di mana Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Habis itu apa? Semuanya nggak dengar. Terus habis itu tibalah hari Pentakosta. Lucunya mereka nggak dengar ini, mereka nggak di tempat masing-masing nungguin dipenuhi Roh Kudus, enggak. Mereka dengar sengaja berkumpul di satu tempat. Ya padahal bisa, sekali lagi bisa di mana aja gitu. Maksudnya Tuhan kita ada di mana aja. Sebenarnya Anda nggak harus ke gereja dalam tanda kutip. Tapi kenapa kita berkumpul di satu tempat? Karena emang polanya begini. Emang itu yang dibangun dari dulu. Ya Christian lifestyle itu community. Ya bahkan communism. Niru gereja. Jangan sedih. Ya, mereka pengen gaya hidupnya jemaat mula-mula. Segala milik-milik bersama tapi gak mau ada Tuhan. Akhirnya apa? Manusianya dituhanin. Makanya tokoh-tokoh komunisme kan udah kayak Tuhan tuh tingkah lakunya. Tapi mereka Tuhan-Tuhan yang gagal karena mereka bukan Tuhan, mereka manusia biasa. Ya jadi kalau pemimpin gereja ada yang mencoba mau jadi kayak gitu, nggak nyambung. Lo kan sama ngaconya sama mereka, karena lo manusia biasa juga. Ya, jadi mereka pengen makanya namanya communism, dari community. Mereka ngiri ngeliat gereja tuh, kok bisa jalan, berarti bisa nih tapi kita nggak mau Yesusnya. Kok nggak bisa kalau nggak ada Yesusnya? Ya kayak pernikahan Kristen nggak bisa jadi pernikahan Kristen atau terus berlangsung. Kenapa? Karena kalau nggak ada Yesusnya, nggak bisa. Ya pernikahan non-Kristen bedanya apa? Nggak ada Yesusnya. Kita ada Yesusnya. Yesusnya yang bawa kita sampai hari ini. Ya bukan kitanya, Yesusnya. Ya. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah. Di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lihat lucu ya, mereka ngumpul, Roh Kudus turun tapi hinggapnya masing-masing. Jadi communal tapi personal. Interesting. Itu kekristenan kita, Kristen kita pribadi tapi enggak private. Tapi communal, ngerti ya? Kita ngumpul tapi Roh Kudusnya turunnya satu-satu. Tuhan jamah satu-satu, Tuhan lawat satu-satu, tapi kita ngumpul. Karena sekali lagi itu yang emang mau dibangun culture-nya, emang gaya hidupnya itu, gaya hidup berkomunitas. Itu desainnya Tuhan. Ya. Kita ke 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Kenapa sih mesti ada orang lain? Mesti berkomunitas. Nah, ini saya bahas, ini masih openingnya doang, belum masuk ke gaya hidup berkomunitasnya. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Ingat, saya bilang tadi apa di Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Jadi semua kita akan dipercayakan nanti, ada karunia-karunia roh yang berbeda-beda, spesifik. Jadi kita sebenarnya orang-orang yang apa? Menerima kuasa, diberi kuasa, artinya powerful. Tapi ini pentingnya komunitas, bahkan ketika kita udah powerful satu-satu. Jadi saya pernah bercanda, saya bilang, lu mau tahu gak, gue bisa khotbah paling pendek di dunia. Oh ya gimana khotbahnya? Gue bilang, shalom saudara, apa kabar? Kalau jawabannya luar biasa, mari kita berdoa. Kan udah luar biasa, mau diapain lagi? Ini kan, bener gak? Tapi itu sejujurnya apa? Kita powerful kok, Tuhan dalam saya kok. Saya udah luar biasa sebenarnya. Ini kan? Tapi kenapa kita berkumpul? Disadarkan kita orang biasa. Ketemu sesama orang biasa yang rese, yang nyebelin. Sama kayak kita. Yang kita jadi kayak, oh iya gue manusia biasa deh, gue masih perlu satu. I need everyone, I need help. Still need help. Walaupun ada Roh Kudus, walaupun Tuhan tinggal dalam saya, walaupun saya diberi kuasa. Saya tetap perlu yang lain. Kenapa nih saya akan jelasin. Di 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Kisah Rasul 2. Dan bahasa malaikat 1 Korintus 12 dan 14. Bahasa roh. Ingat bahasa roh Kisah Rasul 2 bukan bahasa roh. Bahasa dari negara lain. Ya kan? Tapi Kisah Rasul itu bahasa, Korintus itu bahasa ecstatic language. Bahasa yang gak dimengerti. Bahasa yang cuma Tuhan yang ngerti. Bahasa malaikat. Artinya apa? Diurapi, diberi kuasa. Tapi apa? Jika aku tidak mempunyai kasih. Gadisin kata-kata ini. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Tong kosong nyaring bunyinya. Di rumah saya di Kalibata dekat Potlot, Slang. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dahsyat. Bernubuat itu menyampaikan isi hati Tuhan. Khotbahnya bagus berarti. Ya dong, nyampe isi hati Tuhan kok. Ya dan bahkan apa? Memiliki semua pengetahuan. Si paling tahu. Ya. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, si paling rohani. Dahsyat. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih. Lihat.
Aku sama sekali tidak berguna. Meaningless. Useless. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku dan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Walaupun apa? Generous. Si paling beramal. Si paling murah hati. Dan apa? Si paling heroik. Mengorbankan diri untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Apa maksudnya kata tidak mempunyai kasih? Dilakukannya bukan buat orang lain. Dilakukannya buat kepentingannya sendiri. Emangnya bisa orang beramal buat kepentingan sendiri? Oh bisa, biar kelihatan si paling beramal. Ini bisa gak mengorbankan diri biar dikenang nanti seumur hidup sama orang-orang lain? Nyari nama, bisa. Itu gak punya kasih tapi karena kasih tidak melakukan yang tidak sopan. Kata ayat 5, karena kasih tidak tidak mementingkan dirinya sendiri. Kenapa orang melakukan yang gak sopan? Karena dia mentingin dirinya sendiri. Kenapa ayat ini muncul terus tanpa kasih, tanpa kasih, tanpa kasih? Artinya apa? Ya, artinya sederhana. Kita harus berada dalam komunitas. Kalau nggak gimana cara kita bisa saling mengasihi kalau kita sendirian? Lu mau ngasihi siapa ya? Self love. Mau mengasihi siapa? Ya, mau benar-benar belajar untuk tulus sama siapa? Orang nggak ada siapa-siapa. Ya dan ini cara sebenarnya Tuhan, komunitas ini, keluarga rohani yang namanya gereja ini cara Tuhan untuk bikin kita nih nggak jadi orang-orang berkuasa yang serampangan. Ya saudara, saya nggak tahu Anda pernah nonton film judulnya Hancock nggak? Yang main Will Smith. Dikisahkan seorang dengan super power, tapi nggak punya komunitas. Ya pernikahannya berantakan sama orang yang punya super power juga. Yang udah move on terus jalan sama orang lain dan akhirnya ketemu lagi. Dan dia baru ingat semua yang dia pegang rusak. Kenapa? Karena dia terlalu powerful dan kenapa? Karena dia gak mau melayani. Dia gak mau. Ya seorang gak akan pernah bisa dikenang atau jadi pahlawan ketika dia hidupnya buat dirinya sendiri. Kita itu berbahaya ketika kita cuma diberi kuasa. Tapi gak dianugerahkan hatinya Tuhan. Ya, itu gunanya kita dikumpulin gini. Biar saling menjaga. Ya saling pakai karunia ini benar-benar untuk membangun jemaat. Bukan melukai atau show off. Atau hebat-hebatan sama orang lain, bukan. Dan di dalam keluarga rohani inilah kita dibentuk. Saudara, cukup banyak yang saya kenal pendeta yang pengkhotbah keliling. Yang gak punya rumah. Artinya bukan gak menggembalakan, saya juga gak. Ya kita tetanggaan kok, cuma satu jalanan lurus ini sampai Beleza, gereja kami di situ. Kita dekat kok. Ya, saya juga nggak menggembalakan, saya bantu pengembalaan. Ya orang pasti nanya kenapa lu masih di sana? Maksudnya khotbah sebulan sekali di situ. Kenapa sih? Emang kalau sengaja? Kenapa? Karena saya tahu kalau saya nggak punya orang lain yang jagain saya. Saya tuh gini, namanya tuh kalau bahasa sepak bola itu bola liar. Itu saya. Ya, saya tuh biang kerok dengan karunia tanpa komunitas. Ya kita temukan lah berapa hamba Tuhan yang hebat, hancur karena gitu, karena nggak mau di under siapa, nggak pengen punya kakak rohani atau penasehat rohani, nggak mau dirumahkan, pengennya dipakai Tuhan luar biasa. Gue tuh dinamis kayak Roh Kudus, oke. Tapi saya tahu Alkitab desainnya seperti ini. Kita ikutin aja udah paling benar deh. Kan udah terlalu banyak di depan mata saya ngeliat orang-orang yang hancur. Padahal karunianya banyak. Dipakai Tuhan dahsyat, tapi dia menolak untuk berada dalam keluarga rohani. Di mana dia ngerasa dibatasi. Sebenarnya dia lagi gak dibatasi, dia lagi dilindungin sama Tuhan. Makanya diketemuin orang-orang. Sesama orang-orang biasa, biar dia inget dia juga orang biasa. Gitu loh. Ya, kita ke... langsung di poin ini, ada 3 poin hari ini kalau Anda suka nyatet. Gaya hidup berkomunitas. Kenapa mesti berkomunitas? Karena firman Tuhan yang berkata di Kejadian 2 ayat 18. Bahasa Indonesia masa kini aku pakai terjemahan itu ditulis gini. Tuhan Allah berkata tidak baik manusia hidup sendirian. Siapa yang ngomong? Tuhan. Kenapa mesti berkomunitas? Karena gak baik sendirian tuh. Ya ayat ini suka dikerdilkan jadi masalah jodoh. Jadi akhirnya orang Kristen tuh kalau masih jomblo itu ring-ringan.
Karena pas baca ayat ini ngerasa jomblo itu dosa. Bukan. Bukan salah, nggak baik. Nggak baik, bukan salah, bukan. Jadi kalau belum punya pasangan hidup tenang aja. Rasul Paulus jomblo, baik-baik aja dia. Yesus juga, emang Yesus ada gebetannya siapa? Nggak ada kan. Jadi bukan berarti sebelum kita punya pasangan hidup kita belum ada tujuannya, nggak ada. Ayat ini bukan tentang pasangan hidup melulu. Ini pertama tentang apa? Ayat berikutnya bilang apa di situ? Aku akan membuat teman yang cocok untuk membantunya. Jadi Hawa pertama tercipta di dunia. Untuk apa? Menemani sang Adam. Hawa tercipta di dunia. Ya kan? Saya nggak tahu lagu itu. Jadi pertama ini tentang apa sebenarnya? Community. Tentang bahwa kita nih walaupun ada Tuhan. Kita harmoni sama Tuhan. We still need other people. Kata siapa? Kata Tuhan. Ketika semua masih baik, bahkan sangat baik, dosa belum masuk, ada yang gak baik. Sendirian, gak baik. Dan setan tahu itu, makanya setan paling senang kalau kita sendirian. Dosa itu bertumbuh subur dalam kesendirian. Benar gak? Dalam isolated. Dengan sengaja atas nama kepahitan sama gereja. Sendirian. Wah itu tinggal nunggu waktu. Gak diapa-apain juga hancur sendiri tuh. C.S. Lewis bilang kayak gini. Ketika kita berkomunitas, kemungkinan hati kita bisa disakiti sama orang lain. Tapi gini, kalau lu gak mau sakit hati gampang. Sendirian aja. Dan lu akan sadari gak ada yang nyinggung hati lu karena gak ada orang lain. Tapi percaya atau gak, berapa waktu kemudian hati lu mati. Walaupun gak ada yang nyinggung, gak ada yang melukai, mati. Kenapa? Karena hati dirancang untuk mengasihi yang lain. Kalau dia gak dipakai, dia mati. Kayak sepatu, emang dirancang buat dipakai. Dipakai hancur, gak dipakai, lebih hancur lagi. Pernah lihat gak sepatu gak pernah dipakai? Sekalinya dipakai, soalnya lepas, Ji. Kenapa dia lepas? Berapapun harganya loh, gak ngaruh. Kalau emang gak pernah dipakai pasti hancur. Ya mendingan dipakai dong. Itu yang bikin hati itu hidup. When we love, tapi to love. Oke, C.S. Lewis bilang to love is the bravest act of the soul. Untuk mengasihi adalah tindakan paling berani dari jiwa. Karena ada resiko disakiti. Ada. Tapi resikonya apa? Worth fighting for. Menarik. Ya, Tuhan bilang gak baik. Ya, jadi kalau masih jomblo, pastikan jangan sendirian gitu loh. Harus punya komunitas. Udah jomblo gak punya komunitas, hidup lagi. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 dan ayat 12. Dijelasin lagi kenapa gak baik sendirian. Karena berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kenapa? Kalau mereka bekerja hasilnya akan lebih baik. Ya ada pepatah dunia yang bilang kalau mau jalan cepat, jalan sendirian. Tapi kalau mau jalan jauh, rame-rame. Ya. Kalau mereka bekerja hasil akan lebih baik kalau yang seorang jatuh yang lain dapat menolongnya. Tapi kalau seorang jatuh pada dia sendirian, amsyong. Celakalah dia. Karena tidak ada yang dapat menolongnya. Dua orang lain dia. Kenapa iblis suka kita sendiri? Biar gampang dihancurin. Karena dua orang yang berpergian bersama dapat menangkis serangan. Tapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. Ayatnya aneh tiba-tiba. 3 utas tali yang dijalin jadi satu sulit diputuskan. Kenapa jadi 3 orang cuma berdua? Kenapa? 2 atau 3 orang berkumpul di situ siapa? Makanya pernikahan Kristen kenapa kuat? Kenapa dirancang sebenarnya nggak boleh ada perceraian? Kenapa? Karena ada Yesus di situ. Ya, ada Yesus. Nggak mungkin kita akan mati konyol di tengah danau. I'm here with you in this boat right here. Kalau gue bilang kita sampai seberang, sampai maut memisahkan, kita akan sampai situ. Ya kan? Engkau tidak peduli kalau kita binasa, dia bangunin, muridnya bangunin Yesus di tengah badai. Yesus langsung bangun bilang apa? Diam dan tenanglah. Siapa yang disuruh diam dan tenang? Bukan angin dan danau, walaupun itu yang tertulis di Alkitab. Karena bukan angin dan danau yang gangguin tidurnya Yesus. Saudara, banyak dari kita pengen Tuhan tuh mengubah. Ya kan? Bukan kitanya. Pengen merubah suasana ini, keadaan ini. Tuhan please. Udah capek berantem terus Tuhan.
Ubah dong keadaan ini Tuhan, ubah atmosfer pernikahan kami. Dan dia bilang diam dan tenanglah. Siapa? Dia ngomong sama kita. Ayo, kenapa mesti diam dan tenang? Kenapa mestinya gak panik? Kenapa? Gue di sini. Gue yang mempersatukan kalian berdua. Kalau gue bilang kita sampai seberang, kita pasti sampai seberang. Gak akan pisah di tengah jalan, gak akan tenggelam di tengah jalan, gak akan. Dia kan Pentakosta ngingetin itu, God with us. Bukan cuma pas Natal, God with us. Tapi benar-benar pas Pentakosta juga sama, God in us. Yang kedua saudara, yang pertama apa? Gak baik sendiri. Bilang kanan kirinya, oh gak baik, dengerin. Bukan kata gue tapi jangan nyolot sama gue, kata Tuhan. Ya udah jelas kan? Firman Tuhan, Tuhan berkata, benar ya? Bukan kata-kata saya. Ya. Nah yang kedua ini lebih mengerucut, nggak bisa sendiri. Nah kalau nggak bisa udah no debat tuh. Ah tapi bisa tuh, saya 3 tahun pandemi, YouTubean sendiri bisa tuh, masih Kristen. Ah. Nah yang kayak gini jadi pengen didebatin rasanya, karena lu berasa bisa gitu loh. Kalau tadi nggak baik mungkin kita agak setuju lah, ya yang lebih baik. Bareng-bareng sih, cuma kalau yang ini nggak bisa, gue bisa tuh. Lihat tuh, ada tuh yang gitu-gitu. Ada yang gitu. Ya, nyolot, ngotot, bisa gue kayak gitu. Ya, 2 Timotius 2 ayat 22. 2 Timotius 2 ayat 22, kalau dibaca sepintas saudara pasti bingung kenapa saya larinya ke sini. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Interesting. Rasul Paulus ngomong sama siapa di sini? Anak rohaninya. Yang apprentice yang akan melanjutkan penggembalaan di kota-kota besar karena Rasul Paulus akan meregang nyawa di penjara. Orang ini gak hidup dalam cow gathering, kumpul kebo. Oke, dia gak free sex. Dia gak ada urusan sama hawa nafsu dunia ini. Jadi nafsu orang muda please jangan dikerdilkan. Jadi sesuatu yang tulalit. Karena itu ayat ini suka dibaca kayak gitu. Makanya lu jangan free sex, makanya jangan nyambung. Bukan itu, ngomongin itu. Ini ngomongin bahkan ketika buat seorang gembala yang rohani. Oke. Nafsu orang muda lu bisa jatuh tetap di situ, jauhi. Apa? Buat seorang Timotius apa nafsu orang muda buat dia? Apa yang Rasul Paulus maksudkan? Nafsu untuk membuktikan diri bahwa gue lebih benar dari lo. Gue lebih dalam teologinya dari lo. Gue lebih peka sama suara Roh Kudus daripada lo. Jauhi nafsu orang muda itu. Saudara, nafsu ini saya miliki ketika saya dulu rasanya digerakin Tuhan sih. Untuk bikin akun yang isinya nyindir-nyindir kebobrokan gereja gitu. A.K.A. akun satir. Ya sebelum semua akun satir merebak dan jadi tren di tahun 2019, 2017, saya udah satir duluan. Dan jadi viral gara-gara itu. Kenapa? Karena banyak yang relate. Karena banyak yang, iya nih emang gereja ngaco, emang untuk pendeta ngaco tuh. Banyak yang relate. Jadi dalam semua itu nafsu orang muda saya dikasih makan, saya gak sadar. Karena saya pikir saya lagi memberitakan kebenaran. Lagi lurusin yang salah. Tapi daging saya dikasih makan. Saya gak nyadar. Saya gak tahu bahwa ini nafsu orang muda. Saudara, tanpa teguran dari Tuhan. Ya, tanpa Roh Kudus di dalam saya bisa tersesat di jalan yang benar. Jalannya udah benar, tapi tersesat. Dan ini makanya Rasul Paulus bilang sama Timotius, jauhi nafsu orang muda. Kenapa? Karena saya gak bisa bedain sejujurnya. Karena rasanya sama, tanpa Roh Kudus. Yang kasih tahu, yang insafkan saya gak bisa bedain nafsu mencari kesalahan sama semangat memberitakan kebenaran. Saya gak bisa bedain. Karena rasanya sama. Ketika gue lagi beritain kebenaran, gue juga angkat-angkat yang salah-salah itu biar kelihatan lebih benar kan. Nggak sadar, pikir lagi melakukan yang benar yang Tuhan mau. Sampai akhirnya jadi apa? Jadi tren, banyak yang niru, banyak yang semangat semua tuh. Kenapa kan follower banyak di repost. Akhirnya sampai satu titik Tuhan menyadarkan saya gitu. Roh Kudus meyakinkan saya, dia bilang kayak gini, oh emangnya bisa ya? Ya emangnya bisa ya? Mengaku menghormati saya sang kepala. Tapi sambil terus menjelek-jelekan tubuh saya. Dan saya tetap membela loh, bayangin Roh Kudus ngomong gitu saya masih ngelawan, emang tubuhnya jelek. Loh emang gereja banyak bobroknya, itu maksudnya. Emang gereja gak ada yang sempurna, lihat saya ngelawan dia. Saudara dalam hal asmara aja, bisa gak sih kita ngomong gitu sama pasangan kita, sorry. I like your face but your body, come on girl. Gak mungkin kan?
Bener gak? Gak mungkin kan? Gak masuk akal gitu loh. Kita harus belajar menerima semuanya dari dia, bener gak? All your curves and all your edges, kata John Legend, evangelis John Legend. Ya gak? Bener kan? Harus belajar terima semuanya dong. Tapi itu yang terjadi. Dan rasanya rohani. Tapi yang punya badan tersinggung. Sang kepala yang saya rasanya lagi hormati tersinggung karena saya terus menjelekkan tubuhnya. Walaupun tubuhnya gak sempurna. But love covers. Cinta itu menutupi semuanya itu. Dan saya gak ngerti sampai di titik itu. Saya bilang, aduh Tuhan aku berdosa banget. Gue pikir gue melakukan yang benar. Akhirnya apa sampai itu jadi bumerang di tahun 2019. Ya karena saya udah mulai gak terlalu satir. Akun-akun satir yang terinspirasi sama saya mulai kecewa. Satu-satu DM saya. Pastor berubah postingannya jadi gak seberani dulu. Akhirnya gini, those who you idolize ketika engkau kecewa, you will demonize. Semua yang kau berhalakan ketika kamu kecewa, kamu akan setan-setanin dia. Dan di mata mereka saya kayak setan. Jadi apapun yang saya posting selalu dikritisi. Karena mereka kecewa, saya udah berubah. Tapi saya dirubah oleh Roh Kudus, bukan mau-maunya saya. Ya kelihatan lemah, siapa yang mau kelihatan lemah? Siapa yang mau kelihatan kalah? Gak ada. Di 2019 ketika akun satir mulai nyerang saya sibuk mau tau ngapain. Habis bikin postingan, bikin video penjelasan. Biar orang gak salah ngerti. Karena banyak disetir semua tuh, digiring opini semuanya postingan-postingan saya. Capek, kena mental. Ya saya kena mental gak sendiri, ada almarhum Raditya Oloan. Kena mental kan diserang-serang juga. Terus ada anaknya almarhum Petrus Agung, Sasa, diserang semua. Jadi dua-duanya DM saya. Pastor capek ya gini ya, pelayanan ternyata kayak gini. Iya gue bilang. Gimana dong saya kayaknya ini saya down banget nih, sama gue bilang. Sama. Sakit kita tuh berpikir kita udah siap serangan dari yang agnostik, ateis, yang lain yang beda agama. Malah yang STH yang nyerang. Yang MTH yang nyerang. Sama yang TH lainnya lah. Kita gak siap, kita kaget. Kita pikir lu kan mesti bantuin kita pelayanan. Malah diserang-serang. Akhirnya saya ngomong sesuatu untuk nguatin Radit waktu itu sama Sasa. Saya bilang, kalau emang bener ini panggilan Tuhan atas hidup kita. Karena gini, kami ini berat kenapa kami gak sekolah Alkitab. Saya sekolah baru 2 semester nih. Awalnya kan bukan STH, emang backgroundnya bukan itu. Mereka juga sama. Jadi orang-orang yang dipanggil Tuhan. Jadi ada 2 dulu dibully sama teman-teman seminarian. Ada 2 macam pendeta. Pendeta kejadian, pendeta keluaran. Pendeta keluaran adalah hasil lulusan sekolah Alkitab. Pendeta jadian mereka dibully sebagai pendeta jadi-jadian. Tiba-tiba jadi pendeta. Itu dia. Dan kita termasuk yang 3 itu. Saya bilang gini, kalau emang benar Tuhan yang panggil kita. Kita mesti fokus sama yang panggil kita. Kalau enggak kita tenggelam. Kayak Petrus. Ya kan Petrus ketika ngelihat yang manggil dia bisa jalan di atas air. Kita nih kayak lagi jalan di atas air. Berenangnya gak bisa. Bukan cuma gak bisa jalan di atas air. Sekolah aja gak pernah, berarti kita mesti fokus sama itu. Ketika saya lagi ngomong, saya tahu itu buat saya. Saya juga lagi capek. Ya, abis ngomong itu udah sok-sok kuat tuh. Padahal sama lagi, saya nangis sama Tuhan. Saya nangis Tuhan pelayanan kok gini amat ya saya bilang. Dan saya berharap karena Roh Kudus kan penghiburnya. Saya berharap ya Kristo it's okay namanya juga pelayanan enggak gitu. Saya berharap digituin enggak. Malah disatirin sama dia. Ya bener dia ngomong gini. Jadi sekarang semua jadi tentang kamu tuh. Malah digituin. Ya, malah ditegur bukan dihibur. Ternyata teguran itu hiburannya. Ya, ternyata orang yang ngaco tuh perlu kebenaran bukan perlu dimotivasi. Ya dong kalau nggak dia jadi orang ngaco yang termotivasi. Udah ngaco semangat lagi. Bener gak? Orang kalau ngaco tuh mesti dikoreksi dulu. Baru dimotivasi untuk hidup dalam kebenaran. Bener? Makanya dia praktekin itu. Ketika saya rasanya pengen dihibur, malah ditegur. Malah digambrengin dengan keras lagi. Tapi kenapa saya gak kecewa? Karena saya tahu dia mengasihi saya. Dia telah buktikan cintanya 2000 tahun yang lalu. Jadi omelannya saya bisa nangkep. Karena saya percaya hatinya. Dan itu yang terjadi juga sama orang tua saya. Atau sama orang-orang yang benar-benar perhatian, peduli sama saya. Mereka bisa kadang tegur saya terlalu keras. Dan kalau ikut-ikut baper-bapernya duniawi saya. Pengennya pergi, pengennya kecewa. Tapi karena saya tahu hatinya. Saya bisa percaya ini karena terlalu sayang nih makanya marah banget dia.
Ini pasti terlalu sayang nih, makanya keras banget dia sama gue tadi. Ini pasti buat gue nih, kan gitu. Ya di situ saya baru menyadari ya. Ayat ini jadi penghiburan saya. Jauhilah nafsu orang muda, ya. Kejarlah. Jadi cara menjauhin nafsu orang muda gimana? Dengan cara mengejar. Ada yang mesti dikejar, apa itu? Keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai. Kejarnya sendiri atau sama-sama? Lihat gak? Kehidupan kekristenan gak pernah dirancang untuk kayak betapa gitu loh. Ngerti ya? Asketisme, lu sendiri-sendirian gitu loh. Ya, masuk ke hutan, masuk ke gua, bawa lilin, bawa Alkitab. Ya kan nyalain lagu Hillsong sambil berdoa. Enggak, kita dirancang untuk keluar dari goa. Pergi dari zona nyamanmu, jadikan semua bangsa muridku. Kita dirancang untuk berinteraksi. Ya kalau di dalam gua kayak gitu kita mau berproses sama siapa? Tikus. Yang mencoba mengambil roti kita. Itu kita berdoa gini, Bapak ampuni dia. Dia gak tahu yang dia perbuat. Dia cuma tikus, gak mungkin. Anda mau kepahitan sama siapa? Sama nyamuk. Gak mungkin. Kita mau belajar mengampuni siapa? Gak ada di gua itu. Memang gak pernah dirancang buat begitu kekristenan tuh. Makanya apa? Kejarlah keadilan, kasih, kesetiaan dan damai bersama-sama. Dengan siapa? Dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Di tengah kebobrokan gereja. Di tengah buruknya tubuh Kristus. Jeleknya tubuh Kristus. Jauh dari sempurnanya tubuh Kristus dan para pelayan-pelayan Kristus. Ada kok, masih ada kok mereka-mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Masih ada kok. Masih ada, lu kalau belum ketemu gereja yang kayak gitu lu cari karena pasti masih ada. Gak semuanya kayak yang lu pikirin. Gak semuanya kayak sang mantan. Kayak gereja lu yang kemarin gak semuanya. Ayo, ya give church a second chance. Cari yang lain, makanya jangan fokus di situ terus. Gereja bukan cuma dia doang. Ada yang lain. Ada kok orang-orang yang masih tulus sama Tuhan tuh gak macam-macam. Ada kok hamba-hamba Tuhan yang benar-benar setia gak punya agenda di belakang. Ada. Find it. Because you need them. You need them. Untuk menjaga kita, untuk menjauhi nafsu orang muda. Biar ada yang jagain. Kalau kita ngerasa sih paling bener. Ingat gak? Nabi yang pernah membunuh diri. Dia habis ngalahin 450 Nabi Baal. Diancam mau dibunuh langsung kicep. Masuk ke goa. Menjelang ke gunung disamperin sama Tuhan. Malaikat Tuhan bangun dia. Bangun, makan, suruh jalan. Sampai di gunung, masuk goa lagi disamperin sama Tuhan. Ngapain lu di sini? Digituin sama Tuhan. Ngapain lu sendiri-sendiri kayak gini? Gue kepahitan Tuhan. Bodoh amat keluar. Belum kelar. Jalan, makan yang bener. Perjalanannya belum selesai. Tapi gue cuma sendiri Tuhan, yang lain nabi palsu semua. Enggak. Masih ada berapa ribu orang lain yang enggak. Lu tuh bukan yang paling bener, bukan. Ada juga pendeta yang lain yang bener juga ada. Jadi jangan berasa sekali. Lihat gak? Itu yang terjadi ketika kita sendirian. Kita akan pikir kita yang paling bener sendiri, yang lainnya ngaco. Enggak, lu ngaco. Lu yang ngaco, enggak ada juga kok. Makanya ayo dong. Jangan kayak gitu. Jangan menyendiri dan berasa. Gue sendirian nih Tuhan, gue mati aja, jangan. Mana sih? Saudara, satu sukacita saya ketika saya ketemu di khusus sosial media orang-orang yang punya hati yang mirip sama yang Tuhan titipkan di hati saya. Pengen tuh orang-orang tuh bisa kenal Yesus lewat postingan kita, lewat balesin direct message di belakang, bukan sesuatu yang tampil. Orang pengen jumlah followernya. Enggak, saya nggak terlalu pentingin jumlah follower karena saya juga nggak pernah tahu gimana mereka bisa follow saya segitu banyak. Karena bukan itu fokus saya. Fokus saya bukan berapa banyak yang follow saya, tapi saya membawa mereka kemana, itu fokus saya. Karena ya, jumlahnya gak akan ditanyain. Dia akan bertanya dengan jumlah yang segitu, what have you done? Berapa banyak yang benar-benar udah bawa ke gue, bukan ke lu. Ya. Filipi 2 ayat 1-5. Jadi karena dalam Kristus, garisin kata-kata itu karena kita akan balik lagi ke sana. Dalam Kristus ada apa? Nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Lihat, kalau sampai di sini kita akan berpikir tuh, yang penting kan sama Tuhan Pak. Kan gitu ya kan. Gue sama Tuhan mah hopeng. Bestie.
I am a friend of God. Kan lagi gitu, Ci. Iya gak? Yang penting gue sama Tuhan mah beres. Gue masih Kristen kok walaupun gak gereja. Lihat tuh, alasan lu selalu gitu. Yang penting gue sama Tuhan beres, kan gitu. Tapi ayat ini coba lihat. Rasul Paulus bilang apa? Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Lo berarti gak sendiri dong nih. Satu hati, satu tujuan, satu pikiran sama siapa? Kalau cuma berdoa sama Tuhan mah ya kita yang harus connect sama dia. Cuman ini berarti bukan sama Tuhan nih. Ya bukan hanya sama Tuhan. Ingat Adam udah harmonis hubungannya sama Tuhan. Tapi apa? Tuhan bilang tetap gak baik lu sendirian walaupun lu sekali lagi dalam perdamaian. Tetap gak baik lu tetap perlu orang lain. Ya. Dengan apa? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Nah jeleknya ketika kita sendirian. Ini yang jadi memberi makan nafsu orang muda kita. Kita kelihatan pendeta paling benar, paling radikal, paling peka, paling tajam. Apa sih? Iya benar rasanya gitu. Ya makanya tinggal nunggu waktu doang untuk akhirnya apa? Dia punya racun, meracuni dia sendiri. Ntar tinggal nunggu waktu yang kita kagumi yang biasa muncul di TV tiba-tiba skandal terus jatuh. Karena gak ada komunitas sama sekali. Dia bergerak secara apostolik, wih ngeri. Profetik, kenabian, wih deh. Suara kenabian, wih deh. Kalau khotbah tuh tajam. Bener tapi habis dia pergi gembalanya capek. Ya bener sih tapi kan gitu dibalut. Ya, itu namanya pendeta tonjok terus tinggal namanya. Walaupun khotbahnya bener, tajam, tapi nggak ada urusan dia nggak punya suara gembala. Saudara almarhum ayah saya salah satu warisan yang saya suka dan saya syukuri adalah dia selalu bilang gini, pokoknya kamu harus di bawah penggembalaan. Sampai Tuhan panggil kamu jadi gembala, harus. Kalaupun udah jadi gembala tetap harus punya teman-teman gembala yang lain yang bisa lu dengerin, yang bisa lu kasih akses buat negur lo, harus ada. Kalau nggak gawat. Yang paling atas mestinya Yesus bukan lu. Bapak selalu bilang gitu. Dan saya bersyukur kenapa? Karena ini yang orang rasakan. Ya saya gak kayak pendeta keliling yang lain yang khotbah. Cuman tajam doang. Ya bener doang khotbah tapi apa mereka ada rasain suara gembala di situ. Kenapa? Ya karena saya digembalain. Suara gembala cuma bisa didapat ketika digembalakan. Gak didapat di sekolah Alkitab. Gak didapat di pelayanan, gak didapat di penggembalaan. Makanya orang suka banyak yang nanya sama saya ngapain di situ. Di tempat yang saya sekarang, ya saya pengen digembalain. Saya rindu ketika membagikan firman, suara gembala juga ada di situ. Jadi pas khotbah gak kayak tamu ya, Pastor Jos. Kayak keluarga, ya kan? Itu yang bisa Anda rasain kan ketika orang punya suara gembala. Anda akan rasa kayak, ini orang bukan gereja di sini, bukan pendeta sini gitu. Tapi kayak gue ngerasa kayak, hatinya tuh sama gitu sama gembala gue kayak ya karena hatinya cuma hatinya dia. Bukan hatinya kita, bukan. Hati kita justru lagi diubah jadi hatinya dia. Ya. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dalam komunitas ini terjadi. Ya. Ayat ini meyakinkan kita bahwa unity requires humility. Persatuan syaratnya apa? Kerendahan hati. Ketika lu menyadari bukan lu yang paling penting. Bukan lu yang paling hebat. Lu gak sempurna. You need help. Dan itu yang buat kita mengupayakannya. Kenapa? I need you. Ayo kita belajar bersatu. I need you. Dan musuhnya kan gitu. Gue gak perlu, gue bisa sendiri. Itu musuhnya. Ya. Dan apa janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Ini yang terjadi ketika kita bisa berbahasa malaikat, semua bahasa manusia. Ya, kuat bernubuat, bisa tahu semua pengetahuan, bisa punya iman yang kuat mindahin gunung. Ya kan bisa bagiin semua yang kita punya, terus bahkan berikan tubuh untuk dibakar. Tapi gak punya kasih. Apa esensi kasih? Selflessness. Kasih itu dirangkum jadi satu kata namanya sacrifice. Ya, sacrifice.
Artinya apa? Memperhatikan kepentingan orang lain. Itu artinya. Kalau kita lakukan buat kita itu bukan kasih. Itu lawannya dari kasih. Makanya apa? Lagunya bilang apa? Karena siapa? Kita dia menderita. Karena kita dia disalibkan. Karena kita ada love. Ya. Hendaklah kamu dalam, nah ini garis ini. Dalam hidupmu bersama. Yang pertama tadi saya suruh garisin apa? Dalam Kristus. Hidupmu bersama dalam siapa? Kristus. Jadi gak cukup cuma lu sama Yesus, enggak. Harus ada hidup bersama itu. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya apa? The heart and mind of Christ. Pikiran dan perasaan atau hatinya Kristus gak bisa didapat dan dikembangkan outside of community. Community of believers, bukan cuma community nongkrong-nongkrong. Dunia ini menyadari, secara daging mereka menyadari, makanya mereka suka nongkrong. Bikin komunitas, bikers lintas, ujung aspal. Cuman bertiga anggotanya, gila. Tapi tetap aja mereka ngerasa gitu, pengen ikut-ikut apa gitu loh. Itu dagingnya udah tahu, sendirian tuh gak baik. Dunia aja paham, masa anak Tuhan gak ngerti. Mereka tuh gila-gila pengen nongkrong, mau tahu kenapa? Karena dagingnya tuh teriak-teriak kalau sendirian tuh. Kok kita bisa-bisanya gitu loh. Atas nama kerohanian yang penting gua sama Yesus. Gini, apa sih? Aduh. Tapi biasanya itu kita ngomong sama orang udah kepahitan sama gereja. Udah muak, udah kecewa sama pelayanan. Saya pertama pernah ngomong panjang lebar sama satu teman saya dulu, pelayanan dahsyat loh. Pernah deketin istri saya dulu. Hampir dia yang dapetin, bukan gue. Bener. Tapi ketika saya datang ke sana pelayanan, udah gak pelayanan, udah lama. Bisnis as usual, masih Kristen kok. Gue masih posting-posting yang rohani, tapi kerjaannya healing, sepedaan, traveling, ambil gawe, work hard, party hard. Tapi gue masih Kristen kok, panjang lebar saya coba yakinkan pentingnya. Kayak gini nih, hampir 4 jam kita ngobrol. Sampai akhirnya saya capek, saya bilang yaudah gini aja deh. Lu buat apa? Lu tanyakan buat apa kita bergereja. Minimal gini, kalau lu mati ada yang ngurusin deh. Bro, banyak orang yang gak punya gereja ketika mati bingung. Siapa yang mau ngurusin, siapa yang mau doain, ibadah malam pertama siapa gak tahu. Karena dia gereja di mana juga kita gak tahu. Terakhir sih di sini, tapi kemarin udah lamanya tuh di situ gitu loh. Jadi bingung. Ya minimal kalau mau merit, ngerti kan? Gak ribet. Lihat gak? Jadi akhirnya pas udah capek ngomongin yang rohani, saya pakai yang duniawi aja deh yang gampang. Yang ini aja nih. Dan di situ diem dia akhirnya. Iya juga ya. Nah itu tuh. Gue udah panjang-panjang pakai ayat banyak. Ternyata gitu doang. Ya akhirnya apa pas saya khotbah sore, kan saya khotbah pagi, siang, sore. Sorenya datang. Minggu depannya lagi. Datang lagi. Ya kadang secara dagingnya lu tahu lu perlu kok nongkrong, perlu kok tongkrongan, perlu kok geng dalam tanda kutip. Ya enggak? Dan sampai alasan kerohanian bikin kita menjauh dari yang paling rohani, hidup bersama dalam Kristus. Di mana kita memperoleh hati dan pikiran Kristus, di mana pikiran dan perasaan kita diubah jadi kayak Yesus. Di mana kita jadi Kristen. Ya saudara, dalam Kristus di Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Kata dalam Kristus ini suka tricky. Sekali lagi masih banyak orang yang ngerasa gue masih dalam Yesus kok. Gue masih Kristen kok. Walaupun gue udah gak bergereja kayak dulu. Gue masih kadang-kadang gereja kok. Sekarang gue masih YouTube-YouTubean kok kebaktian. Masih. Ya. Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Yesus bilang gini. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Tuh, gue dalam Yesus kok. Gue masih Kristen kok. Percaya kok gue sama dia. Ntar dulu ayatnya belum selesai. Akulah pokok anggur dan kamulah, perhatiin. Ranting-rantingnya sendirian atau lebih dari sendiri? Ayat ini jelas kok, ranting-rantingnya berarti bukan cuma sendirian, ada ranting-ranting yang lain.
Ranting-rantingnya itu berarti komunitas itu. Ya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6 nih, semakin real. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan jadi apa? Kering. Saudara perhatiin deh, orang yang tetap Kristen dan gak bergereja, rata-rata kering. Perhatiin deh, kering. Dan dia juga bingung kenapa kering, padahal masih connect sama Yesus. Bener gak? Tapi ini dibilang, ranting-rantingnya, bukan ranting sendiri. Emang harus connect personal sama Yesus tapi gak pernah private. That's what Christianity is about. Our faith is personal but never private. Harusnya bisa di-share sama yang lain. Gue kemarin dengar Tuhan ngomong gini. Dan akhirnya gue ikutin, gila Tuhan tuh lindungin gue. Gue tuh sebenarnya mesti kesini tapi gak tahu ada suara yang bikin gue kesini. Akhirnya kita kesaksian dan yakinin orang lain bahwa gila Tuhan tuh nuntun kita sampai kayak gitu ya. Exactly. Personal, lu ngalamin sendiri tapi gak pernah private, lu bisa ceritain ke orang lain. Dan cerita lu kadang membangkitkan imannya. Sekali lagi, barang siapa tidak tinggal dalam aku dan ia dibuang keluar seperti ranting dan jadi kering kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan dalam api lalu dibakar. Ini yang terjadi dengan yang disconnected. Mereka kering tapi selalu berasanya apa? Anggota dari pohon itu. Gue gereja di situ kok di FLC, bukan yang di sirkus zaman dulu. Zaman dulu. Gue masih Kristen kok. Gitu. Ya. Ayolah, come on. Reconnected, let's go. We were vibing back then. Come on. Lupa lu. Lu tuh berapi-api dulu. Ya, tapi udah berubah banget, vibe-nya udah lain. Jadi organized religion. Gue pengennya tuh yang indie-indie gimana gitu. Yang underground gitu loh. Gue gak pengen yang mainstream gini nih udah, Pastor Josh udah sold out, udah mainstream. Gue pengennya yang, itu yang terjadi kan. Tapi, siapa sih yang sedih kalau lihat lu kering? Ya bukankah Tuhan sendiri yang sedih? Karena bukan itu desainnya. Dan bukankah hamba Tuhan yang mau dipercayain untuk bawa lu ke Tuhan yang juga sedih? Yang cuma bisa ngajakin tapi vibe-nya udah lain. Dan gak mungkin dibalikin ke vibe yang itu lagi. Life has seasons, right? Tapi yang paling sedih adalah ketika kita flourishing dan berbuah. Kita ngeliat teman kita kering. Tapi kalau diajakin gak pernah mau. Karena apa? Gue masih Kristen kok. Come on, man. Sebelum dikumpulin terus dicampakkan ke dalam api. Ini keras nih, tapi saya harus ngomong ini. Karena beberapa orang sekali lagi cuma berasa pernah kenal sama saya, pernah ikut Bible study saya. Pernah DM-an sama saya. Pernah. Terus kenapa kalau pernah? Ayo get connected. Ayo. Biar bisa bertumbuh dan berbuah sehingga gak perlu jadi kering. Dibuang terus masukin api, gak perlu. Tuhan nyari gak cuman yang faithful, tapi dia nyari yang fruitful loh. Hati-hati. Dan gue gak paksa lu untuk berbuang, enggak. Gue cuma ajak lu to be reconnected. Once again, let's go. Lu itu banyak karunianya. Andai dipakai buat Tuhan, ini powerful banget loh. Lu tuh lebih hebat dari gue. Saya sering ngomong itu sama orang. Untuk yakinin dia untuk connect lagi sama Tuhan. Lewat komunitas, keluarga rohani, ayo. Gak ada yang sempurna kok. Tapi gak semua organized religion is bad. Gak semua gereja yang mainstream itu seperti yang lu kira. Enggak. I'm still me. And we could still be us. Come on. Yang terakhir. Ada sukacita? Soalnya terakhir. Dibilang gini bahwa kita gak perlu sendiri. Itu poin terakhir. Gak bisa. Gak baik, gak bisa sama gak perlu. Siapa yang bersyukur kita gak perlu sendiri? Artinya we have help, Tuhan menganugerahkan kepada kita bukan hanya Roh Kudus, tapi keluarga rohani. Tubuhnya, sesama orang percaya. Ibrani 10 ayat 24-25. Ingat ketika Adam sendirian Tuhan ciptain Hawa. Saudara masih ngerti, Tuhan ciptakan gerejanya untuk Anda dan saya. Dia ciptain loh, dia bikin. Biar kita gak perlu sendiri.
Ayat 24 dari Ibrani 10 ini ayat yang sering dipakai untuk nyindir mereka yang gak datang ke gereja. Padahal ayat ini powerful tapi jangan dipakai buat nyindir. Saudara kalau di online service Anda nyindir yang gak datang, jangan harap mereka minggu depan jadi datang. Enggak. Minggu depan jadi kepahitan. Pindah gereja malah pindah agama nanti. Bener. Enggak, ayat ini jangan digituin. Ayat itu biasanya jangan dipakai buat nyindir. Jangan. Ya I learned it the hard way. Ketika saya pakai itu untuk nyindir, untuk nyinyir, untuk buat jadi konten. I learned it the hard way. Ya. Marilah kita saling memperhatikan, ayatnya bilang gitu. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Perhatiin kata saling. Muncul berapa kali? Udah 2 tuh sejauh ini. Ya karena emang kita harus saling encourage each other because it's hard. To be a Christian is impossible without the Holy Spirit and without the encouragement of other believers. It's hard. Susah loh jadi Kristen kalau gak ada yang nyemangatin. Gak mudah. Untuk tetap berbuat baik, mesti ada yang dorong. Ayo, you're doing the right thing. Keep it going, lanjutin. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kenapa? Karena di situ kita saling perhatikan dan saling mendorong dalam pekerjaan baik di sini. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang yang gak datang hari ini. Nggak gitu. Ayatnya gak ada itunya. Jangan ke situ bacanya, jangan nyinyir. Ya, bacanya sungguh-sungguh. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang dan we need to cry for them. Kenapa sih? Ya kalau ada yang perlu kita introspeksi dari kita sehingga mereka gak mau datang lagi. Dengan senang hati. Makanya saya kalau ketemu orang yang udah lama gak datang, saya selalu bilang apa? What happened? Bukan kemana aja loh. Atau kalau dia datang akhirnya tumben. Nah, tumben tuh mengandung penghakiman yang sangat mengerikan. Itu yang bikin dia minggu depan gak datang lagi. Gak pernah datang lagi. Karena pas datang dia bilang tumben. Artinya apa? Gila susah aja lo kemari. Kan gitu. Tumben tuh itu artinya. Enggak, jangan. Peluk dan bilang apa? What happened? What happened? Kenapa? Kenapa udah lama gak datang? Ada masalah apa? Jangan takut kasih tau gue. Jangan izinkan gue tahu. Ya. Tapi marilah kita saling menasehati, kata itu muncul lagi. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yesus sudah dekat, ayo. Reconnected. Plug in kalau yang belum sama sekali, ayo. Ya kita gak perlu sendiri, ada tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 15-16, 2 ayat terakhir. Tapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, in love we grow. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu siapa? Kristus yang adalah kepala. Kristus adalah kepala, berarti siapa tubuhnya? Gereja. Daripadanya lah, dari sang kepala lah, seluruh tubuh menerima pertumbuhan dan membangun dirinya dalam kasih. Ya ayatnya langsung ke bawahnya. Ini kalau ada garis gini dibacanya belakangan ya saudara. Boleh di next ayatnya. Lanjutannya mana? Dia. Ada garisnya nih tadi. Mana sih? Ya ini. Dari sini. Ya kita baca langsung ya. Daripadanya lah seluruh tubuh. Boleh next. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Karena get connected to Christ. Tapi ini yang menarik. Di dalam garis itu dijelasin tubuh yang kayak mana. Yang seperti apa. Tubuh yang rapi tersusun dan diikat jadi satu oleh apa? Pelayanan semua bagiannya. Artinya apa? Sekali lagi we need each other. Walaupun pertumbuhan kita dapat dari Yesus, tapi kita ini satu tubuh yang emang dimaksudkan untuk bertumbuh bersama. Ya ini gaya hidupnya nih, komunitas nih. Ya. Rapi tersusun diikat jadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Jadi akan ada keunikan, tiap orang gak ada yang sama. Unity is what to unite means untuk menjadi satu, bukan untuk jadi sama. Gak justru keunikanmu yang bisa saling melengkapi ini. Ya you need us as we need you. And together we are powerful. Together we grew. And flourished. Fruitful. Dan jadi Kristen. Ya saudara, saya tutup dengan ini. Kristus adalah sang kepala. Sang kepala ada di mana sekarang? Di sorga. Kan kemarin kita ngerayain kenaikannya. Kembalinya dia ke sorga.
Oke, Kristus sekarang ada di sorga sang kepala. Kira-kira hatinya ada di mana? Hati ada di mana? Ada di tubuh, benar gak? Bukan di kepala kan? Otak itu bukan hati. Hati ada di tubuh. Tubuhnya di mana? Di sini. Jadi hatinya di mana walaupun Yesus sudah di sorga? Hatinya di antara kita. Makanya kalaupun lu rohani, please jangan ngawang-ngawang terus ke sorga terus otak lo. Teman-teman lu perhatiin. Karena hatinya Tuhan tuh di sini di antara kita. Jangan kelewatan hatinya. Ya gue tuh gak pernah ngelawan sama lu tapi lu gak pernah pestain gue. Gian datang anak lo tuh. Yang udah buang-buang uang tuh untuk main gila sama semua. Udah lu pestain dia. Lihat gak anak yang sulung. Rohani. Gak pernah ngelawan bapaknya. Melaksanakan perintah menjauhi larangan. Gak pernah bolong, gak perfect. Tapi dia gak mau masuk ketika adiknya pulang. Adiknya bertobat, dia gak terima. Dan dia bilang gue gak mau masuk kalau udah dia. Gak. Ngeri banget bapaknya sampai nangis. Apa yang gue punya tuh lu mestinya punya selama ini lu bersama-sama dengan gue. Kok bisa? Mestinya hatimu itu bersuka cita. Karena adikmu yang hilang udah diketemuin. Yang mati udah bangkit. Kok bisa yang gue punya lu gak punya gitu loh. Ini jangan sampai sekali lagi. Yang penting gue sama Yesus. Apa sih? Enggak. Ini juga penting hatinya di sini. Di antara kita. He's here. That's what Pentecost means. Tuhan bukan cuma di sorga bertahta tapi juga ada di tengah kita. Di antara kita, di tiap hati kita. Kita mesti ngelihat sesama sebagai anggota tubuh Kristus. Yang mungkin masih gesrek, mungkin masih keseleo. Mungkin masih terluka. Ayo saling bantu. Doakan, harapkan. Ya di tengah, aduh ini kemana-mana nih ntar ya. Jelek kalau hari Pentakosta nih gini nih. Saya pendeta Pentakosta lagi. Roh Kudusnya gak kelar-kelar, saya gak boleh amin, ntar dulu. Saudara di tengah kudeta. Almarhum bapak saya sebelum dia akhirnya pindah ke tempat kami dulu. Sampai akhirnya meninggal, di kudeta. Di kudeta artinya dia udah gak punya jemaat tuh. Titik itu. Dikecewain, diambil sendiri sama ya pokoknya gitulah. Saya bilang sama papa, kalau saya sih saya berhenti pelayanan loh. Kalau papa ini udah kesekian kali loh pak. Ya ini udah ketiga kali orang kayak papa diginiin sama orang lain. Yang gak bisa bedain ministry sama properti. Karena berasa gereja itu punya dia. Ya, kalau saya berhenti pelayanan loh. Kenapa sih papa masih pelayanan? Saya tanya gitu. Dan dia bilang gini, susah kak katanya. Kalau udah pernah ngerasain sukacita sorga. Untuk gak ngerasain lagi tuh susah. Maksudnya gimana? Iya, apa yang bikin sorga bersorak-sorai? Satu orang berdosa bertobat, iya. Satu, banyak apa sedikit? Sedikit, cukup banyak buat sorga. Artinya apa? Papa akan tetap melayani selama masih ada satu orang lagi yang belum bertobat. Dan papa akan terus melayani buat satu orang itu. Ya karena dia penting buat Tuhan. Dan saya di situ tertampar tuh karena saya pelayanan buat alasan-alasan yang lain. Apa buat penyaluran bakat, ya gak? Aktualisasi diri, ya gak? Biar kelihatan anak pendeta masa enggak kan gitu ya, apa kata dunia kan gitu. Biar dihormatin, biar jadi significant, berasa penting. Tapi di momen itu saya ditampar jelas sama nasihat seorang yang lagi dilukai. Yang bilang I'm in it for souls, Kristo. Nothing, bukan karena yang lain. Karena Yesus matinya buat mereka nih. Jadi dia selalu kalau melihat orang bukan sebagai problem, dia selalu melihat sebagai promise. Orang ini adalah anggota tubuh Kristus yang masih keseleo. Tugas saya untuk mengobati dia. Nah dia pasti powerful nih, bukan gua doang yang dipakai Tuhan juga bisa pakai dia. Papa tuh selalu ngeliat orang tuh kayak gitu. Dan saya selalu berdoa Tuhan izinkan saya miliki hati yang itu. Sehingga ngeliat semua orang tuh dengan matanya Tuhan, jadi gak gampang kecewa, gampang enggak. Ya yuk kita berdoa bentar yuk, sorry saya overtime. Tapi daripada game over ya kan, mending overtime. Saya berharap semuanya yang belum connected bisa connected, yang belum plug in bisa plug in, yang sempat connect tapi wonder why, sekarang bisa balik lagi reconnected. Yuk kita berdoa yuk, bersyukur Tuhan buat hari ini, makasih buat hadirat-Mu. Kami berdoa biar semua benih firman yang ditabur keluar dari mulut-Mu berasal dari hati-Mu, gak jatuh di sembarang tempat. Tapi
Tapi jatuh di tanah hati yang tepat, mengerjakan yang Tuhan mau sehingga bisa bertumbuh, berbuah. Apapun musimnya. Kayak bersyukur buat Pentakosta. Kerelaanmu untuk tinggal di dalam kami, ya Roh Kudus. Terima kasih buat kesabaranmu menghadapi kami yang keras kepala. Yang mudah kecewa. Yang gak bisa ngatur ekspektasi. Yang menuntut gak tahu diri. Thank you for your patience. Seperti kami mau berdoa seperti Daud berdoa, Tuhan jangan ambil rohmu daripada kami. We need you more than anyone and anything in life. Makasih. Bantu kami untuk jadi pelaku firman, bukan pendengar saja. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik dalam nama Yesus. Amin. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita daripada Bapa turun melimpah, masuk di setiap area kehidupanmu. Di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Dari detik sore hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang sudah menerima berkat dan diberkati dengan sukacita. Mari sama-sama semua katakan amin.